Akhir zaman adalah sebuah konsep yang tidak hanya menarik perhatian umat muslim, tetapi juga menjadi topik diskusi dalam berbagai agama dan budaya. Dalam Islam, akhir zaman dikaitkan dengan berbagai tanda-tanda yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Hadis tentang tanda-tanda kecil akhir zaman memberikan gambaran mengenai fenomena dan perubahan yang akan terjadi di dunia ini sebelum datangnya hari kiamat. Pemahaman tentang tanda-tanda kecil ini penting untuk meningkatkan kewaspadaan dan keimanan kita sebagai umat muslim. Lalu, apa saja tanda-tanda kecil akhir zaman yang disebutkan dalam hadis? Bagaimana tanda-tanda kecil akhir zaman ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari? Apa hikmah yang bisa kita ambil dari pemahaman tentang tanda-tanda kecil akhir zaman? Tetap tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Sahabat keramat wali, suatu hari seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tanda-tanda akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabar menjelaskan berbagai tanda-tanda kecil yang akan terjadi sebelum datangnya kiamat. Di antara tanda-tanda tersebut adalah tersebarnya perzinahan dan minuman keras, banyaknya pembunuhan, waktu yang terasa berlalu dengan cepat, serta munculnya fitnah dan kerusakan di mana-mana. What the hell is that? You see that? Kid, of course I can. Sahabat keramat wali, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kata fitnah yang biasanya diartikan sebagai gosip atau kabar bohong. Namun, dalam konteks agama Islam, fitnah memiliki makna yang lebih luas dan dalam. Fitnah bisa berarti ujian atau cobaan yang berat yang dapat menggoyahkan iman seseorang. Salah satu hadis yang menggambarkan betapa beratnya fitnah yang akan terjadi di akhir zaman adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini memberikan gambaran jelas tentang bagaimana fitnah dapat membawa kerusakan dan keputusasaan yang sangat mendalam pada manusia. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, dunia ini tidak akan lenyap. Sehingga seorang laki-laki lewat di sebuah kuburan lalu berkata, andai saja aku yang menempati tempatnya. Padahal tidak ada yang mendorongnya berkata demikian kecuali fitnah. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat keramat wali, Nabi Muhammad SAW bersumpah demi Allah bahwa dunia ini tidak akan berakhir sampai ada seseorang yang begitu putus asa dalam hidupnya, hingga ketika dia lewat di depan kuburan, dia berharap bisa mati dan menggantikan orang yang sudah meninggal itu. Keputusasaan ini bukan karena sakit atau masalah ekonomi, tetapi karena beratnya cobaan dan ujian hidup yang dia hadapi. Fitnah ini bisa berupa masalah besar yang membuat hidup terasa sangat berat dan sulit untuk dijalani. Sahabat keramat wali, ada seorang teman yang mengalami banyak masalah dalam hidupnya. Dia kehilangan pekerjaan, keluarganya berantakan, dan dia merasa tidak ada jalan keluar dari semua masalah tersebut. Suatu hari, dia berkata, "Duh, kayaknya lebih baik aku mati aja deh, biar nggak usah ngerasain semua ini lagi." Nah, perkataan seperti ini mencerminkan keputusasaan yang ekstrim, seperti yang digambarkan dalam hadis tadi. Dalam situasi yang lebih modern, bisa kita lihat di media sosial atau berita, banyak orang yang mengalami tekanan berat hingga merasa hidupnya tidak lagi berarti. Mereka mungkin merasa tidak ada yang peduli atau tidak ada jalan keluar dari masalah-masalah yang mereka hadapi, sehingga timbul keinginan untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri. Kesimpulannya, hadis ini merupakan peringatan bagi kita semua tentang betapa beratnya fitnah dan ujian yang akan terjadi di zaman ini. Fitnah bisa menyebabkan seseorang merasa sangat putus asa hingga berharap untuk mati. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan memperkuat iman kita agar
bisa menghadapi segala ujian hidup dengan tabah dan sabar. Sahabat keramat wali, kita sering mendengar istilah tanda-tanda kiamat yang merujuk pada peristiwa atau fenomena yang menunjukkan semakin dekatnya hari kiamat. Salah satu tanda-tanda kecil yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah semakin banyaknya zina, perbuatan seksual di luar nikah, dan khamr, minuman keras. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa di zaman sekarang, perbuatan dosa yang dulunya dianggap tabu akan menjadi hal yang biasa dan diterima oleh masyarakat. Di antara tanda-tanda kiamat adalah tersebarnya perzinahan dan minuman keras. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat keramat wali, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa salah satu tanda-tanda kiamat adalah tersebarnya perzinahan dan minuman keras. Ini berarti bahwa pada zaman ini perbuatan zina dan konsumsi minuman keras akan menjadi sangat umum dan diterima secara luas dalam masyarakat. Hal ini mencerminkan penurunan moral dan akhlak yang signifikan, di mana perbuatan dosa yang dulunya dianggap buruk sekarang dianggap biasa saja. Sahabat keramat wali, sekarang dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana media, film, dan iklan seringkali mempromosikan gaya hidup yang bebas dan hedonis, di mana perzinahan dan minuman keras dianggap normal dan bahkan glamor. Acara-acara TV, film, dan lagu-lagu seringkali membuat konten yang mendukung perzinahan dan konsumsi minuman keras, seolah-olah itu adalah bagian dari kehidupan modern yang harus dinikmati. Saking biasanya zina dan minuman keras di zaman ini, nanti kita lihat ada promosi diskon beli satu gratis satu di minimarket, tapi bukan buat makanan, melainkan buat, ya kamu tahu sendirilah. Sahabat keramat wali, dari hadis ini kita bisa belajar bahwa sebagai umat muslim kita harus selalu waspada dan menjaga diri dari perbuatan dosa. Meskipun lingkungan sekitar kita mungkin semakin permisif terhadap hal-hal yang haram, ini adalah ujian bagi iman kita untuk tetap teguh dan tidak terpengaruh oleh godaan duniawi. Sahabat keramat wali, hadis ini termasuk dalam kategori tanda-tanda kecil menjelang akhir zaman. Rasulullah SAW menyebutkan beberapa fenomena yang akan muncul sebagai indikasi semakin dekatnya hari kiamat. Salah satu pernyataan beliau yang terkenal adalah bahwa budak perempuan melahirkan tuannya dan orang miskin berlomba-lomba mendirikan bangunan tinggi. Hadis ini menggambarkan perubahan drastis dalam struktur sosial dan ekonomi yang akan terjadi menjelang akhir zaman. Tatkala Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang tanda-tanda kiamat, beliau menjawab, jika budak perempuan melahirkan tuannya dan engkau melihat orang yang bertelanjang kaki, tak berpakaian, miskin, dan pengembala kambing berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan yang tinggi. Hadis riwayat Muslim. Sahabat keramat wali, hadis ini mengandung makna yang mendalam mengenai perubahan sosial dan ekonomi di akhir zaman. Ada dua bagian utama dari hadis ini. Pertama, budak perempuan melahirkan tuannya. Ini mengacu pada perubahan besar dalam struktur sosial, di mana budak yang dalam konteks zaman Nabi dianggap sebagai orang di bawah dalam hierarki sosial yang akan melahirkan keturunan yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Ini bisa diartikan sebagai perubahan besar dalam struktur kekuasaan dan status sosial, di mana orang-orang yang sebelumnya dianggap rendah akan mendapatkan kekuasaan dan status yang lebih tinggi. Pengembala kambing yang miskin berlomba mendirikan bangunan tinggi. Ini mencerminkan perubahan ekonomi, di mana orang yang sebelumnya miskin dan sederhana seperti pengembala kambing tiba-tiba memiliki kemampuan dan ambisi untuk membangun bangunan-bangunan yang megah dan tinggi. Ini menunjukkan pergeseran dalam kekayaan dan status sosial yang sangat kontras dengan keadaan mereka sebelumnya. Sahabat keramat wali, ada seorang pengembala kambing yang dulu hidup sederhana, tiba-tiba mendapatkan kekayaan
dan mulai membangun gedung-gedung mewah di kota. Atau kita melihat dalam berita seseorang dari latar belakang yang sangat miskin tiba-tiba mendapatkan kesuksesan atau status yang sangat tinggi. Fenomena ini mencerminkan perubahan yang drastis dalam struktur sosial dan ekonomi yang sering terjadi menjelang akhir zaman. Jadi dulu pengembala kambing cuma bisa mimpi tentang gedung tinggi. Sekarang mungkin dalam waktu dekat kita lihat pengembala kambing yang pakai helm konstruksi dan desain gedung sendiri. Simpulannya, hadis ini mengingatkan kita tentang perubahan besar yang akan terjadi menjelang akhir zaman. Perubahan tersebut mencerminkan pergeseran drastis dalam struktur sosial dan ekonomi yang bisa mengguncang cara hidup kita yang biasa. Ini juga menjadi pengingat bagi kita untuk tetap rendah hati dan tidak terjebak dalam kemewahan atau perubahan status sosial yang tiba-tiba. Sahabat keramat wali, hadis ini menyebutkan bahwa salah satu tanda menjelang akhir zaman adalah meningkatnya jumlah pembunuhan. Rasulullah SAW menggunakan istilah al-harj untuk merujuk pada kekacauan dan pembunuhan yang akan menyebar di antara manusia. Fenomena ini menunjukkan bahwa tingkat kekerasan akan meningkat secara signifikan sebelum datangnya hari kiamat. Tidak akan terjadi kiamat hingga banyak al-harj, pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat keramat wali, dalam hadis ini istilah al-harj secara khusus mengacu pada kekacauan dan pembunuhan massal. Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa menjelang akhir zaman akan terjadi lonjakan besar dalam kekerasan dan pembunuhan yang menjadi salah satu tanda-tanda kiamat. Ini menggambarkan betapa parahnya keadaan dunia menjelang akhir zaman, di mana kekacauan dan pertumpahan darah menjadi hal yang umum. Nah, sekarang kita melihat berita tentang konflik-konflik bersenjata yang berkepanjangan di berbagai belahan dunia dengan tingkat kekerasan yang semakin meningkat dan korban jiwa yang semakin banyak. Atau kita mendengar tentang tingkat kekerasan di kota-kota yang semakin tinggi dengan banyaknya kejadian pembunuhan yang terjadi dalam waktu singkat. Ini adalah contoh nyata dari apa yang dimaksud dengan al-harj dalam konteks hadis ini. Kalau dulu kita sering dengar istilah dunia semakin gila, sekarang mungkin kita bisa bilang dunia sudah jadi arena pertarungan WWE-nya kehidupan nyata. Tapi jangan sampai kita benar-benar mengalami kekacauan ini. Simpulannya, hadis ini mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga kedamaian dan menghindari kekerasan. Meningkatnya pembunuhan dan kekacauan adalah tanda-tanda akhir zaman yang menunjukkan bahwa dunia sedang berada dalam keadaan yang sangat kritis. Ini adalah pengingat untuk kita semua agar lebih menghargai kehidupan, menjaga keamanan, dan berusaha menciptakan kedamaian di sekitar kita. Sahabat keramat wali, hadis ini mengungkapkan bahwa salah satu tanda menjelang akhir zaman adalah percepatan waktu. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa waktu akan terasa semakin cepat hingga hari-hari berlalu begitu cepat. Nah, fenomena ini menunjukkan bagaimana rasanya waktu akan melaju dengan sangat cepat menjelang hari kiamat. Tidak akan datang kiamat sehingga zaman semakin berdekatan. Berlalunya waktu terasa sangat cepat sehingga setahun terasa seperti sebulan, sebulan terasa seperti seminggu, seminggu terasa seperti sehari, sehari terasa seperti 1 jam, dan 1 jam terasa seperti 1 kali pembakaran daun kurma. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat keramat wali, hadis ini menggambarkan bagaimana persepsi waktu akan berubah secara drastis menjelang akhir zaman. Rasanya waktu akan berlalu sangat cepat, seperti perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis ini, 1 tahun akan terasa hanya seperti 1 bulan, 1 bulan seperti 1 minggu, dan seterusnya. Ini menandakan bahwa
akan ada perubahan besar dalam cara kita merasakan waktu seiring mendekatnya hari kiamat. Nah, kalian merasa waktu berlalu sangat cepat saat menjalani aktivitas yang menyenangkan, seperti saat liburan atau berkumpul dengan teman-teman. Namun, dalam konteks akhir zaman, perasaan cepatnya waktu ini akan menjadi lebih ekstrim. Misalnya, ketika Anda merasa bahwa 1 tahun terasa hanya seperti 1 bulan, atau 1 hari terasa seperti 1 jam. Ini menunjukkan bagaimana waktu akan terasa semakin cepat dari waktu ke waktu. Simpulannya, hadis ini memberikan wawasan tentang bagaimana kita akan merasakan perubahan dalam persepsi waktu. Waktu yang terasa semakin cepat adalah tanda-tanda akhir zaman yang menunjukkan kedekatan hari kiamat. Ini juga bisa menjadi pengingat bagi kita untuk lebih memanfaatkan waktu kita dengan bijak, agar setiap momen dalam hidup kita tidak berlalu sia-sia. Back up, you see a dark sky smothered in ash and dust. Sahabat keramat wali, dalam pembahasan kali ini kita telah mengupas 5 hadis yang menguraikan tanda-tanda kecil menjelang akhir zaman. Setiap hadis memberikan gambaran yang jelas tentang fenomena dan perubahan yang akan terjadi di masyarakat kita sebelum datangnya hari kiamat, dari meningkatnya fitnah dan kerusakan hingga munculnya kemaksiatan dan kerusakan sosial. Hadis-hadis ini menyoroti berbagai aspek kehidupan yang akan berubah seiring dengan mendekatnya akhir zaman. Melalui pemahaman dan refleksi atas hadis-hadis ini, kita diingatkan untuk lebih waspada dan mempersiapkan diri secara spiritual. Semoga pembahasan ini memberikan wawasan dan kesadaran lebih dalam mengenai tanda-tanda akhir zaman, serta mendorong kita untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas iman. Dengan memahami tanda-tanda ini, kita dapat lebih siap menghadapi tantangan dan berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam. Mari kita terus berdoa agar diberikan petunjuk dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu berusaha untuk memperbaiki diri dan masyarakat kita dalam menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang diberi keselamatan dan kebaikan hingga akhir zaman. Wallahu a'lamu bishawab.